Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua. Jadi di sini kita akan membahas terkait sistem wawancara ya teman-teman. Jadi kita bahas terkait sistem wawancara, baik itu sistem wawancara online maupun offline. Jadi hari ini kakak juga tadi dari iseng-iseng pergi lamar pekerjaannya dan alhamdulillah diterima, tapi kayaknya kakak nggak ambil karena kakak lagi KKN. Jadi saya cuma iseng-iseng doang, mungkin nantinya selesai kuliah lah bisa kerja kalau misalkan bisa, kalau tidak ya kita buat usaha sendirilah. Jadi hari ini adalah hari pertama setelah penutupan beasiswa unggulan kemarin. Jadi mungkin biasanya itu pengumuman itu keluar 1 minggu atau sampai 3 minggu. Jadi pengumuman. Jadi kalian bisa mempersiapkan segala berkasnya, segala persiapan yang perlu dipersiapkan, persiapkan semua itu. Jadi sebelum kita lanjut ke pembahasannya yaitu terkait sistem wawancara, maka klik tombol subscribe dulu dong teman-temanku semua, supaya kalian bisa dapat info terkait bisnis unggulan, dan saya juga dapat pengalaman, dapat ilmu juga dari kalian melalui komen-komen kalian, dan seperti itu ya teman-teman. Baik, kita mulai. Sistem wawancara itu sebenarnya ada dua, sistem wawancara online dan offline. Kalau seperti biasa, kalau sistem wawancara offline-nya itu ketika kita lulus di administrasi, kita disuruh mengupload kita disuruh untuk mempersiapkan yaitu rekening, KHS, ijazah, bukti pembayaran atau estimasi biaya dari kampus ya, resmi ya, ada tantangannya, ada stempelnya. Itu untuk estimasi biaya pendidikan dari kampus ini diminta. Kemudian rekening yang kita bawa itu harus atas nama diri kita, tidak boleh nama orang tua, keluarga, ataupun ododok kita. Jadi seperti itu. Kemudian ketika kita sudah, ada lagi, harus bawa materai ya, materai 6.000 sebanyak 3 lembar, dan foto, kalau kemarin foto 4x6. Jadi kalian harus persiapkan itu ketika itu wawancara offline. Tapi di sini kita belum tahu apakah offline atau online. Kalau sistemnya online, kalau dari pengalamannya sih teman kakak yang dari Kendari kemarin, karena dia wawancaranya kemarin sistem online, karena dia tinggal di Kendari, di atas nama WOD Hasramdani ya, atau bisa dipanggil Cupa. Dia kemarin wawancara di Kendari melalui Skype. Kemudian ada form di akun dia sama dengan yang lain, dia download, kemudian itu diisi ketika dia lolos wawancara. Dan kemarin dia lolos wawancara, kemudian dia datang di Makassar untuk tanda tangan kontrak di BPU PAUD Makassar, dan bersamaan kakak kemarin tanda tangan kontrak di sana, dia bawa itu yang formnya, kemudian di situ diisi ya, kemudian di situ diisi oleh si pihak BU itu. Jadi itu perlu semua dipersiapkan ya teman-teman. Jadi apa yang disuruhkan ketika kalian lolos berkas, maka persiapkan itu. Kalau sistemnya online itu akan disuruh bawa ketika kalian lulus di wawancara, kemudian itu diisi semua pada saat kalian tanda tangan kontrak. Nah, apa sih fungsinya tanda tangan kontrak ini? Ketika kalian sudah tanda tangan kontrak, itu termasuk kalian sudah menyetujui semua persyaratan dan ketentuan serta peraturan-peraturan yang ada di BU, dan itu terikat oleh undang-undang. Jadi misalkan kalian melanggar suatu saat nanti, maka resikonya adalah kalian dipecat dalam penerimaan beasiswa unggulan atau kalian didenda. Dendanya bagaimana? Kalau misalkan kalian membuat onar atau kalian menerima beasiswa dari pihak lain dengan komponen yang sama, yaitu biaya pendidikan, biaya buku, biaya hidup dari suatu instansi, maka ketika kalian ketahuan, kalian akan didenda sebanyak 2 kali lipat dari kalian terima. Kalau kalian terima misalkan 100 juta, maka kalian harus mengembalikan 200 juta. Sangat amazing, sangat bahaya guys ya, jadi hati-hati. Kemudian kalau misalkan kalian memasuki 1 semester berjalan, kan ceritanya kalian sudah jadi penerima di sini, kemudian IP-nya di bawah 3,
Kan kemarin itu IP-nya 2,75, sorry, 2,75. Ketika dibawanya itu akan ada pemotongan sebanyak 5% dari beasiswa kalian. Ketika 2 kali maka dicabut. Sekarang saya lihat ini, ketika kalian sudah dibawanya 3,00 IP kalian, maka itu akan itu kalian akan dipotong 5% biaya pendidikan kalian atau biaya beasiswa kalian. Jadi ketika 2 kali terjadi ini, maka selama tinggal beasiswa unggulan kalian sudah dicabut dari pihak BU. Apalagi kalian melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar seperti berbuat onar, nama kalian tercemar di masyarakat yang kurang baik. Nah, itu semua akan menjadi permasalahan sehingga kalian bisa dicabut dari pihak BU. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi di sini ketika kita menjadi seorang awardi, yang perlu kita perhatikan karena sesuai dari perundang-undangan dan tanda tangan kontrak kita menyetujui bahwa kita harus menjaga nama baik dan kita memberikan kontribusi kepada masyarakat, kepada negara, bahwa kita ini sebagai penerima harus betul-betul memiliki tanggung jawab yang bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, itu teman-teman. Jadi sampai di sini video kali ini. Salam sejahtera dan jangan lupa klik tombol subscribe, share sebanyak-banyaknya. See you di next video.